Karena apa? Kenapa? Ditanya benar atau tidak? Betul atau tidak? Betul, tapi untuk orang kafir. Ayo bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu menyuruh orang kafir untuk meminum air kencing unta. Berarti Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing onta, betul? Untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Baik. Baik, bentar. Ternyata untuk orang kafir. Tetapi Ya. mengapa para ustadz-ustadz justru yang meminumnya? Silakan membaca. Perhatikan, sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Aduh, katanya untuk orang kafir, saudara-saudara. Ternyata yang berangkat justru yang muslim. Perhatikan. Apakah beliau-beliau ini adalah seorang muslim? Nih, kita akan bukakan dulu videonya. Bentar ya. Jadi pertama sebelum jawab pertanyaan ibu ini saya ingatkan, jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat, bukan dianggap kopi atau teh kencing onta, kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum air susu onta, dan ternyata sembuh. Ternyata mereka sembuh dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, kisah Qurani. Baik. Adapun hadis Nabi SAW mengatakan, ibadah Allah tadawau, wala tadawau bil haram. Wahai hamba Allah berobat. Jelas tuh. Di mana kamu katakan di situ untuk orang tapir? Ternyata yang berangkat ke Arab itu adalah orang-orang Muslim dan mereka minum kencing onta di sana. Seandainya obat pada saat itu tidak ada, kemudian disarankan untuk minum air kencing. Tadi kamu bilang katanya Apakah untuk orang tapir. Untuk orang tapir atau untuk orang Muslim? Aku cuma ingin tahu aja. Sebentar, untuk orang Ya, itu tapir tidak disebutkan. atau untuk orang Untuk Muslim? Basori, orang-orang di tenang, luar. Basori, tenang. Begini, Untuk orang tapir Itu atau untuk orang Muslim? gini, itu untuk orang di luar Madinah. Dan kita tidak Memang tahu. benar-benar itu kalian agamanya ini Islam. bohong aja terus. Ini bahkan, sebentar, saya balikin dulu kamera saya ya. Basori, Gini. ini bahkan kalian sudah mengeluarkan buku loh. Bahwasannya sembuh dengan air kencing unta. Oh, gimana sih? Aduh, kalau dulu ada lagunya sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Nah, kalau sekarang lagunya dirubah. Kencing onta, minuman orang Muslim. Itu gimana sih kalian ini? Boleh saya bicara? Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta. Kencing onta, minuman orang Muslim. Ketika saya bilang begitu, jangan kamu bilang fitnah. Memang itu betul adanya. Gimana sih? Saya tidak bilang Anda itu mau fitnah. Oke, berarti kamu akui nggak? Kamu akui? Hadis itu ada, tetapi selagi untuk obat, itu tidak masalah. Iya, berarti kamu akui kan? Saya mengakuinya, tetapi Iya, ayo, di situ aku bersaksi. orang berkunjung. Ayo baca dulu. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Yuk bersaksi. Saya bersaksi tidak ada seorang nabi yang menyuruh minum air kencing unta kecuali Nabi Muhammad untuk menyembuhkan penyakit yang sembuh. Itu untuk orang loh ya. Mantap. Saya akui kejujuranmu, Basori. Hormat dan salut buat kamu. Mantap. Aku tanya kamu. Oke. Silakan. Saya akan hormati. Silakan, kamu nanya balik sama saya. Silakan, yuk.
Nah, ini. Saya masalah tanya kekristenan. Kenapa sih Anda itu? Aku kadang pusing juga ya. Pusing. Maaf loh Pusingnya ya, gimana? maaf. Pusingnya gimana? Saya Islam. Anda Kristen lah ya. Sesama Kristen kadang membahas sesuatu hal yang Anda menyuruh bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian masalah penyaliban saja terjadi semacam diskusi yang berbantah-bantahan. Itu kan Di mana? aku sendiri Contohnya sebagai- bagaimana contohnya? Anda mengatakan bahwasanya penyaliban itu karya iblis. Seperti itu. Dengar, saya tidak pernah mengatakan demikian. Dengarkan. Makanya kamu jangan kebanyakan denger Rudi Iskariot yang nggak punya akal dan pikiran. Kalau kamu sering denger Rudi Iskariot, jadinya seperti itu. Begini, dengarkan. Ya. Saya pada waktu itu berdebat dengan Yusupei. Nah, masalahnya Yusupei itu bilang begini, temanya itu begini. Iblis berjasa di dalam karya keselamatan orang Kristen. Dia bilang begitu. Saya bilang tidak. Nah, pada waktu itu Yusupei bertanya, kalau begitu siapa yang punya keinginan untuk menyalibkan Yesus? Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias, terima kasih, terima kasih. Begini, siapa yang berkehendak menginginkan Yesus disalibkan? Bapa di sorga atau iblis? Maka saya jawab iblis. Makanya konteks pada waktu itu siapa yang menginginkan Yesus disalib sudahlah pasti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Ya. Siapa mereka? Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi apakah Yesus di situ digambarkan sebagai orang yang lari dari penyaliban itu seperti Nabi Isa? Tidak. Yesus tidak pernah lari dari penyaliban, tetapi dia menghadapi itu, menghadapi hukuman mati itu. Dikatakan di dalam Bible, ia dibawa ke pembantaian seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan. Tetapi dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nah, ketika Yesus wafat di kayu salib, justru disitulah ada kemenangan, ada kemenangan. Kenapa kemenangan itu terjadi? Karena Tuhan Yesus tetap setia kepada Bapa yang mengutusnya sampai ia mati. Dia taat kepada Bapa di surga sampai matinya, sampai titik darah penghabisan. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, maka pada hari yang ketiga Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga iblis yang berusaha ingin membinasakan Yesus, orang-orang Farisi yang berusaha ingin membinasakan Yesus, tidak berhasil mereka membinasakan Yesus. Justru nama Yesus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan perkataan seperti ini mungkin kamu kurang paham. Saya akan kasih kamu umpama nih. Umpama sederhana. Sebentar. Saya kasih kamu perumpamaan. Jadi salib itu berbicara mengenai kutuk menjadi berkat. Ya, rancangan jahat yang dibalikkan menjadi keselamatan. Perhatikan. Misalnya kamu seorang penginjil. Oke? Nyambung nggak? Nanti kalau nggak nyambung, nggak saya teruskan. Oke, paham? Saya nyambung, saya paham. Oke, misalnya kamu seorang penginjil. Kamu pergi menginjil ke sebuah kampung. Di situ belum ada yang Kristen. Taruhlah di kampung itu Islam semua isinya. Ya kan? Nah, taruhlah di yang kemarin gereja dipecah-pecahin itu di mana di Padang aja lah, di Padang. Biar orang Padang dengar. Kamu pergi ke Padang. Di Padang nggak ada pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil. Kamu bangun di situ gereja. Lalu, iblis dan antek-anteknya, orang yang tidak suka dengan pemberitaan Injil,
Oh, bakar itu gereja. Habiskan gereja itu biar nggak ada lagi orang Kristen di sini katanya. Bakar gerejanya. Oke? Tadinya gerejanya hanya gubuk-gubuk reot begitu. Bakar gerejanya. Setelah dibakar, karena kamu seorang penginjil, kamu memegang teguh firman Tuhan. Kamu tidak mau membalas. Kamu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru karena kamu setia, kamu tidak berbuat kejahatan, berita tentang dibakarnya gerejamu itu sampai kepada banyak orang. Viral. Wow, gereja dibakar tapi pendetanya nggak membalas. Dia tetap mengasihi orang. Akhirnya presiden dengar itu. Dan presiden bilang, bangun lagi gerejanya. Kucurkan dana untuk membangunnya dari anggaran negara. Dibangun yang besar. Orang tadinya tidak tahu di situ ada gereja. Sekarang jadi tahu. Gerejanya tadinya gubuk reot, sekarang jadi gereja yang besar. Jemaatnya jadi banyak, tadinya jemaatnya 5, sekarang jadi 100. Artinya apa? Artinya di situ ada rancangan jahat, tetapi yang berbalik menjadi jalan keselamatan. Nah, pertanyaan saya sama kamu. Keinginan untuk membinasakan gereja, membakar gereja itu keinginan dari iblis. Betul? Ya, Tetapi Bapa di surga melalui tangan presiden, melalui tangan orang-orang, dia membalikkan rencana jahat si iblis itu. Memakan dirinya sendiri. Iya. Malah membangunnya. Iya, malah pertanyaan saya, apakah di situ iblis berjasa? Apakah orang-orang yang membakar gereja itu berjasa? Itu menjadikan sebab akibat. Bukan, pertanyaan saya, apakah orang pembakar gereja itu berjasa membuat gereja itu semakin besar? Kalau jasanya tidak ada. Tidak ada. Kalau mereka berjasa, mereka tidak mungkin ditangkap polisi dan dipenjara. Mereka tetap pada kejahatannya. Tetapi kejahatan itu tidak membuat gereja itu musnah. Justru gereja malah semakin besar di situ. Nah, kira-kira salib itu berbicara seperti itu. Jadi yang berkehendak menyalibkan Yesus itu adalah iblis dan si jahat. Tetapi iblis tidak berhasil. Justru itu menjadi senjata makan tuan. Dia ingin membinasakan Yesus, tetapi justru Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, salib yang merupakan senjata iblis untuk memusnahkan Yesus, makan tuannya sendiri. Makanya salib, makanya kamu lihat logo saya ini kan salib ini. Jadi saya nggak pernah menghina salib. Kenapa logo saya salib? Karena saya tahu salib itu adalah lambang kesetiaan Tuhan Yesus. Lambang ketaatan, ketekunan, ya ketabahan, dan juga lambang kemenangan. Justru di saat orang tabah, di saat orang setia, bahkan dia rela menderita sampai pada akhir hayatnya, ada mahkota yang akan diberikan sebagai tanda kemenangan. Seperti itu, Kristen itu berbicara seperti itu. Kristen itu berbicara mengenai penderitaan, salib. Jadi kita harus mengikut Yesus. Harus hidup seperti Tuhan Yesus. Makanya marilah kita mirip dengan Tuhan Yesus. Jangan mirip dengan Muhammad. Kalau mirip dengan Muhammad tidak mengambil jalan salib. Muhammad mengambil jalan hura-hura. Silakan ya, Loh, Muhammad itu mengambil jalan hura-hura. Kenapa saya katakan? Dia melakukan penjarahan. Bahkan kata Abdul Somad, dia dapat 40 miliar dari menjarah itu. Dan dia mengkoleksi banyak istri. Dia mempunyai banyak istri-istri dan budak-budak. Makanya saya bilang Muhammad mengambil jalan hura-hura. Gimana kamu itu? Ini belum tanya. Silakan. Tanya dulu. Silakan. Kenapa? Ya kan. Indonesia kan butuhnya persatuan, Dis. Gitu. Kenapa? Sesama Oten saja mensikapi suatu kejadian. Banyak silih berganti, kok tidak ada konsensus secara bersama-sama yang menunjukkan persatuan agama Anda. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Baik, konteksnya saya jawab. Seperti itu. Saya jawab. Kalau Baik, begini, Pak Sori. Kan begini.
ajaranmu itu edivisme, nanti Rudi Iskariotisme gitu. Beda-beda. Seharusnya Apa kata Tuhan bersatu, Yesus? gitu. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi penyesatan itu memang akan ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik bagi dia kalau batu kilangan digalungkan ke lehernya dan dia dicampakkan ke dalam laut. Tetapi penyesatan itu memang harus terjadi. Nah, sekarang, terima kasih Kak Ceki. Begini. Jadi Kristen, kenapa Kristen lambangnya salib? Karena di salib itu ada contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita ini memikul... Udah dulu. Tak turun dulu. Nah, udah dipanggil Terima istrinya kasih. kan dia kan? Turun dulu. Sudah dipanggil istri. Terima Ya, kasih. oke. Sorry. Jadi besok kamu harus mirip dengan Tuhan Yesus.